Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada sebuah pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab, yakni pertanyaan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana? Mungkin sering kita mendengar bahwasanya orang-orang awam atau bahkan ada beberapa dari kalangan yang berpendidikan yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana. Benarkah hal tersebut? Dan bagaimana pandangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang hal tersebut? Atau bagaimana sesungguhnya aqidah ahlus sunnah wal jamaah tentang keyakinan tersebut? Hal ini merupakan sebuah keyakinan atau akidah yang sangat berbahaya jika seandainya seseorang mengatakan dan juga meyakini bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana. Kenapa ini merupakan perkara yang sangat berbahaya dalam hal akidah kaum muslimin? Yakni jika seandainya seseorang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana, yang dia maksudkan adalah, jika yang dia maksudkan adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana, maka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Jika seandainya seseorang mengatakan hal tersebut, dia mengatakan dan meyakini bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana, maka hal itu akan melazimkan bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam tubuh makhluknya. Na'udzubillah, misalnya itu akan melazimkan bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala ada di tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah. Hal itu juga akan melazimkan bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam perut makhluknya, atau misalnya perut seekor anjing. Kenapa? Karena ini merupakan kelaziman dari akidah, perkataan dan keyakinan bahwasanya Allah atau zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana. Maka tidak tepat jika kita mengatakan bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana, dan tidak benar dan merupakan sebuah akidah atau keyakinan yang berbahaya, yaitu mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya karena sudah kita jelaskan bahwasanya Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas arsy-Nya yang mulia, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Thaha ayat yang kelima, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang maha Rahman, yaitu yang maha pengasih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang bersemayam di atas arsy. Quran surah Thaha ayat yang kelima. Ayat ini sudah jelas-jelas menunjukkan ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran yang mulia ini juga merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Karena akidah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana, itu merupakan akidah yang tidak benar, akidah yang keliru, akidah yang salah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang membantahnya dalam Al-Quran surah Thaha ayat yang kelima, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan bahwasanya yang maha Rahman, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, yang bersemayam di atas arsy. Jadi ini menunjukkan bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah atau akidah as-sahihah
akidah kaum muslimin yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yakni meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Bagaimana cara bersemayamnya? Hal ini tentu saja di luar akal manusia. Tentu saja cara bersemayam Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita ketahui. Kenapa? Karena jika kita mengatakan bahwasanya Allah demikian dan demikian cara bersemayamnya, maka kita telah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya dalam akidah kaum muslimin, karena kita akan menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan ini juga merupakan perkara yang sangat terlarang dalam Islam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah isbat atau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa ta'ala atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak di mana-mana. Jadi kita meyakini dan harus meyakini bahwasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersemayam di atas arsy-Nya yang mulia, di atas seluruh makhluknya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak di mana-mana, tidak berada di mana-mana. Akan tetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada tinggi di atas seluruh makhluknya, yaitu bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian bagaimana cara bersemayamnya? Ini kita tidak tahu. Kita tidak mengetahui hal itu, dan akal manusia tidak akan pernah sampai kepada hal tersebut. Maka kita katakan akidah yang benar dalam hal ini terkait dengan cara bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bahwasanya kita menetapkan dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersemayam di atas arsy-Nya yang mulia, dan juga kita menetapkan bahwasanya caranya, kaifiyatnya atau cara bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak sama dengan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan seluruh makhluk ciptaannya. Artinya ketika kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya, ketika kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya, bersemayam di atas arsy-Nya yang mulia, dan tentu saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha paling mulia. Dan ini kita tetapkan sesuai dengan akidah yang benar, sesuai dengan keyakinan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sesuai dengan keyakinan dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, generasi yang terbimbing, generasi yang telah mendapatkan stempel bahwasanya mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengikuti akidah mereka, kita mengikuti pemahaman mereka, agar kita meniti jalan keselamatan sebagaimana jalan keselamatan yang telah mereka titi, yaitu dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in.
Artinya ketika kita tetapkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tetapkan tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy, bukan berarti kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam seperti bersemayamnya makhluk Allah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Artinya kita ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama sekali tidak sama sekali tidak serupa dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah aqidah as-sahihah. Inilah akidah yang benar, inilah akidah yang lurus, inilah akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita hindari untuk mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah akidah yang sangat berbahaya. Itu merupakan sebuah akidah yang sangat berbahaya bagi seorang hamba yang berkata itu dan juga meyakini hal tersebut. Apalagi dia meyakini zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di mana-mana. Itu sangat berbahaya. Karena akidah itu bertentangan dengan akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang benar adalah bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak serupa dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.